Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu Ibu dosen? Bapak namanya siapa? Nama saya Muhammad Rajab. Oh, Nama instansi tempat bekerja Bapak di mana? Saya bekerja di pendidikan di SD Tialisa Sudi Mampir. Pendidikan terakhir Bapak? S1 di Kaplongan. Kenal juga sama Wawan. Seberapa penting seberapa penting pendidikan bagi seorang anak? Dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya siswa gampang mengetahui sesuatu di dalam zaman yang modern, dengan adanya gadget atau HP, tentunya penting banget yang namanya pendidikan, terutama adalah akhlak, karena adab, karena setelah ilmu yang lebih tinggi adalah adab. Dan yang pertama yang saya terapkan adalah adab. Adab seorang anak itu harus lebih baik, baru bisa menerima ilmu dari seorang guru. Apa kendala guru saat mendidik anak? Banyak sekali namanya kendala guru saat mendidik. Kendala anak guru ketika anaknya banyak sih. Yang pertama misalkan perkataan, perkataan itu susah banget, karena dengan adanya susah banget yang namanya anak diatur. Mungkin anak zaman sekarang dan susah diatur. Dulu guru masih boleh cubit murid, masih boleh tempel murid. Sekarang guru bingung dengan cara apa harus mendidik anak itu. Ketika anak melanggar, dengan yang kendala pertama itu perkataan, yang kedua itu susah di kelasnya. Dengan cara yang pertama mungkin di rumahnya orang tua yang bebaskan, ketika di rumah pokoknya 100% dialihkan kepada guru. Dari kebanyakan orang tua itu tidak mau ngurusin anak, tidak ngurusin siswa. Yang kendala ketiga itu waktu. Dulu itu yang namanya siswa itu telat masuk sekolah. Sekarang mah jam 7 belum berangkat, ibunya masih santai. Itu kendala-kendala yang ada di SDT sekarang. Baik. Seperti apa sosok pendidik yang baik? Tentunya sosok pendidik yang baik itu harus bisa memberikan contoh kepada siswa-siswanya. Dan dengan apa contohnya seperti apa. Tentunya beda guru SD sama guru SMP. Kalau namanya guru SD itu harus bisa menjadi contoh. Ketika ada sampah, buang sampah ke tempat, memberikan contoh dengan perkataan-perkataan yang benar, memakai pakaian yang sesuai dengan pokoknya bagus untuk dilihat. Itu yang harus dicontohkan kepada anak-anak. Dan cara menyampaikan pembelajaran di kelas juga kira-kira anak senang. Karena yang sering kita dengar mungkin bukan anak SD aja, di dosen juga ada. Dosen ini kadang menyampaikan itunya nggak nyampe. Nah itu juga guru juga harus bisa menyampaikan pembelajaran yang benar kepada muridnya sehingga mendapatkan ilmu yang baik. Guru merasa telah mendidik siswanya dengan Udah ya kelihatan Bu, nggak kedengeran. Guru merasa telah mendidik siswanya dengan baik saat siswanya seperti apa? Saat siswanya berhasil, saat siswanya benar-benar ketika menerangkan pembelajaran atau menerangkan pembelajaran kepada anaknya paham, tidak susah untuk diatur, anaknya berhasil.
pasti seorang guru akan bangga. Contohnya seperti apa? Si orang ini saya kasih ini dia paham, ini paham, ini paham. Apalagi satu kelas paham, itu seorang guru senang banget. Walaupun suatu saat dia akan menjadi presiden atau dari polisi, dia tidak anggap saya, seorang guru tetap bangga dengan muridnya. Guru yang baik seharusnya memiliki kemampuan apa saja yang membantu? Tentunya seorang guru itu harus mempunyai kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan mental. Ketika dia menghadapi anak SD itu yang pertama adalah mental. Sepintar apapun guru, kalau tidak ada mental di kelas itu amburadul, tidak bisa apa-apa. Main setelah mental, guru juga harus mampu guru juga harus mampu menguasai pembelajaran sebelum masuk kelas. Jangan sampai ketika belum menguasai pembelajaran masuk kelas. Dan guru itu juga harus mempersiapkan RPP, silabus, semuanya sebelum memulai pembelajaran. Apakah masih perlu seorang yang sudah menjadi guru untuk tetap belajar ilmu mendidik? Tentunya yang namanya orang belajar itu nggak cukup dengan S1 misalnya, selesai S1 selesai. Seorang guru juga masih butuh motivasi, kayak kita bisa memanggil kayak biasa SD kita melakukan itu sebelum mulai tahun ajaran baru itu biasanya seminar dengan orang-orang yang sudah biasa ngajar SD atau orang-orang yang emang mempunyai basic, bisa memberikan motivasi kepada guru, bagaimana cara kita belajar yang semangat, bagaimana tata cara kita mengajar yang benar seperti apa. Biasanya tiap awal tahun pembelajaran kita melakukan itu untuk motivasi guru, dan guru yang belum paham atau guru yang belum biasa mengajar bisa lebih baik ke depan. Nah, terakhir, apa harapan Bapak untuk mahasiswa calon guru yang besok akan menjadi guru? Harapan seorang guru ya, murid tersebut lebih baik dari Bapak, bisa mendidik anak lebih baik lagi. Dan harapan Bapak untuk murid-murid semuanya menjadi orang sukses, walaupun nggak di guru aja, yang lainnya tetap menjadi orang yang lebih baik daripada Bapak. Itu aja pesan saya. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Salam berpawawan.